Puji Tuhan, pada hari ini kembali kita ibadah streaming. Sidang jemaat ada di rumah, tapi kita percaya kehadiran Tuhan ada di tempat ini dan ada di rumah sidang jemaat masing-masing. Kita menaikkan pujian bahwa apa yang Tuhan lakukan baik bagi kita semua. Semua baik, semua baik. Haleluya. Amin. Dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan, rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Amin. Di dalam hidupku semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Amin. Semua baik, semua apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
rencanamu Tuhan, rencana indah, rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku, bagi masa depanku yang penuh harapan. oh semua baik, semua amin amin, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, Yesus, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup, oh, amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tetap ada di tempat ini Tuhan. Walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, Tuhan tetap hadir, karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul Kau hadir Tuhan. Saat ini pun kami undang Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan tetap hati kami bersuka cita, karena Yesus ada di tengah-tengah kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bersama-sama jemaat-Mu yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami rindu memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita percaya di saat kita memuji memuliakan nama Tuhan, Dia ada tengah-tengah kita. Dan pujian di hadapan kemegahan-Mu Kau ada. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Dihadapkan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, baik, teramat baik. Kita mulai dari awal, kita sama-sama berdiri. Dihadapkan menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, Yesus baik. Amin, haleluya. Yesus baik, teramat baik.
Yesus baik, Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Kita menikmati, silakan duduk. Kita menikmati bahwa Yesus sampai saat ini baik di dalam kehidupan kita. Kita sambung dengan pujian. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Dia adalah kekuatan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama dia, bersama dia hati Yesus kekuatan ini. Yesuslah kekuatan kita. Amin. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi bersama dia. Amin. Ku tak akan goyah. Yesus kekuatan ini. Katakan kiri kananku ada Tuhan. Amin. Kiri kananku ada, di sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Di sekelilingku ada Tuhan. Katakan dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Di sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku. Amin. Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersama. Amin. Haleluya. Yesus selalu bersamaku. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kita ada bersama dengan kita setiap hari. Dikatakan bahwa di sekeliling kita ada Tuhan. Malaikat Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Itu yang membuat kita dengan penuh keberanian menghadapi hari-hari yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Kita beri bersama-sama. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya.
Haleluya Yesus. Pernah dilihat. Amin. Amin Yesus. Yang tak pernah didengar telinga Yesus. Apa yang tak timbul di dalam hati, semua Dia sediakan. Amin. Bagi Dia mengasihi. Oh alasanmu, amin. Haleluya, Kau sanggup Tuhan. Amin. Haleluya. Kuasamu tidak berubah. Haleluya. Oh alasanmu melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamat. Dulu sekarang dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Amin Yesus Tuhan. Dia tidak pernah berubah saudara. Yang penting kita jaga hati dan pikiran kita supaya kita juga tidak berubah, setia terhadap Dia. Haleluya. Amin Yesus. Kita mau siapkan hati kita buat kebenaran firman-Nya. Mau katakan ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya. 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 Ku yakin saat Kau berfirman, ku benar saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman. Haleluya. Ku aman saat Kau menjaga. Kuat. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Amin. Katakan ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya, Yesus, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang, amin. Ku menang saat Kau berfirman. Amin Yesus. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman saat Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh bagi Tuhan, amin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya di
dan dipulihkan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Buka suaramu. Ada yang mustahil Haleluya. Haleluya. bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulih. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. 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 Semuanya mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Kudus, kudus Allah. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Inilah iman kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu, bahwa Engkau tidak berubah. Kuasa dan mujizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Ajarilah kami terus tetap percaya dan mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang dapat dipercaya. Kuasa dan mujizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan. Biarlah kami jangan bergeser dari iman kami kepadamu. Tuhan Yesus, tolong kami, tambahkan iman percaya kami Tuhan. Sebentar juga kebenaran firman-Mu akan kami dengar. Biar dapat menambah iman percaya kami, menguatkan kami, memampukan kami, supaya kami siap menghadapi hari-hari. Apa yang terjadi ke depan kami tidak perlu tahu. Yang penting kami tetap percaya kepada Tuhan, percaya dan percaya kepada Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan, dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dan menyiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita, baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, Yesus menangisi Yerusalem. Yesus menangisi Yerusalem. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 19. Kita mulai baca saja dari ayat 37 sampai ayat 44. Injil Lukas pasal 19 ayat 37 sampai ayat 44. Nanti kita tambah dengan ayat 45. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawan engkau." Kita tambah dengan ayat 45. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah dia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika saya mempersiapkan judul ini, Yesus menangisi Yerusalem, menjadi satu warning bagi kita, menjadi satu peringatan bagi kita hari-hari ini, khususnya bagi gereja, bagi jemaat Tuhan GPDI Mahanaim yang ada di rumah dan yang ada di gereja, supaya kita merenungkan kenapa Yesus sampai menangisi Yerusalem. Ini satu hal yang luar biasa. Artinya begitu mahalnya air mata Tuhan Yesus. Dia harus menangisi Yerusalem. Kalau hari-hari ini kita bisa membayangkan Yesus menangisi kota, menangisi bangsa ini, menangisi dunia ini dengan apa yang sedang terjadi. Tentulah ada satu peringatan pesan Tuhan yang sedang disampaikan kepada kita, supaya kita berjaga-jaga, karena ini satu pesan Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tangisan Yesus ini pecah ketika dia memasuki justru kota Yerusalem. Kalau kita lihat kisah ini dari mulai ayat-ayat sebelumnya, ayat 19, pasal 19 ayat 11, di sana dikatakan, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan satu perumpamaan.
sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, kalau kita lihat dalam lanjutan perkataan Tuhan Yesus ini setelah dia berbicara kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikut dia, berbicara tentang mina, orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Kemudian Yesus dia melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Kalau kita lihat di sana di ayat 29, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depanmu itu, pada waktu kamu masuk ke situ kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah ia kemari. Nah, ketika Yesus mau masuk Yerusalem, dia memberi pesan kepada murid-muridnya supaya mengambil seekor keledai. Ini merupakan satu kebiasaan orang Yahudi. Yesus juga karena sudah mendekati Paskah. Biasanya pada saat orang menjelang hari Paskah, Yesus kembali ke Yerusalem. Seperti biasa budaya mudik. Nah, seperti kita juga ada budaya mudik. Kalau sudah hari-hari besar, hari libur, ini hari Paskah, mendekati hari Paskah, Yesus juga dia kembali ke Yerusalem. Nah, demikian juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi termasuk Yusuf, Maria, ibu Yesus. Mereka selalu mudik pada saat Paskah. Nah, tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, penduduk Yerusalem ketika mendengar Yesus mau datang. Nah ini, ketika Yesus mau datang ke Yerusalem, mereka mendengar bahwa Yesus sering melakukan mujizat, telah melakukan banyak mujizat-mujizat. Jadi mereka begitu senang ketika mendengar Yesus akan datang ke Yerusalem. Begitu sukacitanya mereka, sehingga apa yang mereka lakukan menyambut Yesus, karena dalam pikiran mereka adalah kalau Yesus datang, dia pasti melakukan banyak mujizat, dia pasti akan memulihkan Yerusalem, dia akan memulihkan kehidupan orang Yahudi. Karena orang Yahudi pada saat itu ada di bawah tekanan politik daripada kerajaan Roma. Jadi mereka berharap inilah waktunya, sehingga mereka sangat sukacita ketika mereka menyambut Yesus. Ketika Yesus naik seekor keledai, mereka katakan bahwa mereka menaruh pakaiannya, kemudian mereka menyambut Yesus dengan sorak-sorai, dengan menyanyikan Hosana, Hosana. Mereka berkata di sini, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Mereka bersorak-sorai menyambut Yesus, saking senangnya karena Yesus kembali ke Yerusalem dengan satu harapan. Karena mereka mendengar Yesus ini banyak melakukan mujizat, bahwa kedatangan Yesus ini akan mengubah Yerusalem, akan mengubah kehidupan mereka, karena mereka pada saat itu ada di bawah tekanan kekaisaran daripada Roma. Harapan ini sangat besar. Ini satu berita sukacita. Tetapi apa yang terjadi? Nah, dikatakan oleh firman Tuhan di sini, ketika Yesus justru mendekat Yerusalem, dikatakan firman Tuhan, wahai, di sini dikatakan ketika Yesus telah dekat melihat kota itu, menangislah dia. Yesus menangis. Justru kenapa Yesus menangis? Ini menjadi satu pertanyaan. Di ayat 42 ini kita lihat bahwa dia berkata kepada mereka, menubuatkan tentang sesuatu yang akan terjadi. Karena apa? Karena Tuhan melihat ada banyak sekali orang melakukan menyambut Paskah itu merupakan satu tradisi. Merupakan tradisi. Yesus melihat bahwa mereka itu bukanlah satu bersorak-sorai memuliakan Allah. Bukan mereka melihat satu pribadi yang datang untuk menyelamatkan hidup mereka.
menyelamatkan dalam arti kehidupan yang kekal, menyambut satu misi daripada Allah. Bukan itu yang mereka lihat. Mereka hanya pikirkan bagaimana hidup mereka akan dipulihkan. Yesus datang untuk memulihkan kehidupan mereka dari bawah tekanan daripada Kaisar Roma ini. Sehingga saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau belajar lewat ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang itu telah tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kukuh, lalu mengepung engkau dan mengimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawan engkau. Nah, ini pesan Tuhan. Pesan Tuhan juga bagi kita hari ini. Jangan sampai gereja tidak tahu ketika Tuhan sedang melawan umatnya. Kalau Yesus menangisi Yerusalem, hari ini mungkin kita bisa belajar dari apa yang terjadi pada saat orang-orang datang menyambut Yesus. Tetapi justru Yesus setelah dekat dengan Yerusalem, Yesus menangis. Seringkali kita berbicara dan menggambarkan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kehidupan gereja hanya kelihatan dari jauh indah. Seringkali kita melihat satu kota dari atas itu indah, apalagi pada malam hari. Lampu-lampu, Yerusalem juga demikian, dari atas itu kelihatannya indah sekali. Waktu Yesus turun dan kemudian dia mendekat sampai dekat dengan Yerusalem, justru Yesus menangis. Rumah Allah, di mana Yerusalem, keluarga Allah. Jangan sampai keluarga Allah hanya kelihatan dari jauh, kelihatannya indah. Banyak rumah tangga, keluarga Allah, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, hanya kelihatan dari jauh indah. Hanya kelihatan dari jauh rukun, hanya kelihatan dari jauh damai, hanya dari jauh kelihatannya penuh dengan kesejahteraan. Tapi bagaimana kalau mereka dilihat dari dekat? Seringkali setelah dekat baru kita tahu karakternya, baru kita tahu pribadinya. Baik rumah tangga Kristen, jangan sampai hanya dari jauh kelihatan baik. Lihat saja dalam rumah tangga Kristen, hari-harinya bagaimana, setiap harinya bagaimana. Rumah tangga itu apakah memang benar-benar ada Yesus dalam rumah tangga itu? Apakah benar-benar ada damai sejahtera dalam rumah tangga itu? Apakah benar-benar rumah tangga itu tetap ada kedamaian, ada ketenangan? Apakah pelayanan-pelayanan kita lakukan hanya merupakan tradisi-tradisi? Ibadah-ibadah kita apakah ibadah yang sekedar rutinitas saja? Apakah sekedar kelihatan saja tradisi-tradisi menyambut Paskah, mereka begitu sibuk, kemudian mereka, kalau kita lihat menyambut Paskah itu orang sibuk membersihkan rumahnya. Mungkin ada orang-orang yang mau ke gereja, dia mengkilatkan mobilnya, dia mengkilatkan sepatunya, dia mengkilatkan bajunya, setrika dengan mulus, bagus. Tradisi, penyambutan-penyambutan seperti ini yang Tuhan tidak suka. Ibadah-ibadah yang seperti ini yang Tuhan tidak suka. Hanya kelihatan mereka sibuk dengan hal yang jasmani, yang hanya bersifat fisik, yang hanya kelihatan. Supaya kelihatan rapi, supaya kelihatan bagus, supaya kelihatan. Hanya kelihatan dari luar. Bukan itu yang Tuhan Yesus lihat. Kehadiran Yesus itu penting, yang paling utama dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus melihat hal ini. Yesus mau katakan hari-hari ini kepada kita, gereja Tuhan. Yesus akan menangis melihat kalau kehidupan gereja hanya melakukan satu pelayanan ibadah yang rutinitas, yang bersifat tradisi. Menyambut Paskah hanya merupakan satu tradisi yang tidak melihat jauh ke depan, bahwa kenapa Allah mengorbankan anaknya, satu karya dengan satu tujuan untuk menyelamatkan manusia. Bukan berbicara tentang hal kehidupan dunia ini yang bersifat sementara, tapi ada satu karya Tuhan, tujuan Tuhan jauh lebih besar dari hal yang bersifat sementara. Itulah yang sedang Tuhan lihat hari-hari ini. Ada masih banyak orang Kristen, dia lebih susah ketinggalan HP-nya daripada ketinggalan Alkitabnya. Dia bingung ketika HP-nya ketinggalan di rumah, tapi dia tidak pernah bingung ketika dia ketinggalan Alkitabnya. Mana Alkitab saya?
Tapi masih banyak yang seperti itu. Tradisi. Yesus datang melihat hal ini. Ada banyak orang disusahkan dengan hal-hal duniawi yang menghambat dia untuk bersekutu dengan Tuhan. Jaga hati kita. Kita harus menjaga hati kita hari-hari ini. Jangan sampai kehidupan Kristiani, ibadah-ibadah yang mereka lakukan, supaya mereka dilihat hadir. Mereka sebagai jemaat, supaya kelihatan absennya, mereka tetap jadi jemaat yang rajin. Supaya dilihat mungkin di situ ada mertuanya. Oh iya, calon mantuku orang yang rajin, orang yang setia. Supaya dilihat orang, dipuji manusia. Hanya mencari pujian-pujian manusia. Ibadah-ibadah, aksesoris-aksesoris yang dibuat demikian. Tetapi mereka kehilangan menjadi satu substansi daripada ibadah itu sendiri. Apa tujuan ibadah itu sendiri? Kehilangan makna yang sebenarnya. Apakah benar-benar Tuhan yang dipermuliakan? Apakah benar-benar Yesus yang ditinggikan? Yesus menangis, saudara. Menangisi Yerusalem. Mari kita ingat, jadikan satu pesan ini jadi warning bagi kita. Jangan sampai ketika Yesus menangis melihat gereja hari-hari ini, mereka hanya melakukan rutinitas, membuat aksesoris-aksesoris supaya kelihatan indah, membuat kegiatan-kegiatan yang kelihatannya hanya mencari pujian manusia, sehingga makna ibadah secara substansi yang menjadi esensi yang sebenarnya itu kehilangan maknanya. Biarlah hari ini pesan firman Tuhan ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, supaya kita ingat apa yang terjadi dengan Yerusalem. Yerusalem ini akhirnya apa yang dikatakan Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, Ia tidak membiarkan ada satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Rata tanah. Kapan itu terjadi? Ketika Roma menghancurkan Yerusalem tahun 70 Masehi oleh Vespasianus dan Jenderal Titus. Mereka mengepung Yerusalem, mereka menghancurkan Yerusalem. Kota ini menjadi kota yang hancur, rata tanah. Semua orang Yerusalem orang Israel harus berdiaspora, mereka harus tinggalkan. Semuanya hancur, habis. Ini yang sudah dinubuatkan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus itu betul-betul terjadi dan digenapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu ada pesan Tuhan juga bagi kita hari ini. Kita harus menjaga hati kita. Apa yang mungkin ada motif kita yang salah. Jangan sampai kita ibadah, jangan sampai ibadah kita sekedar hanya supaya kelihatan kita menjadi orang yang rajin ke gereja, supaya orang lain menilai kita, supaya kita membuat sesuatu kelihatannya baik di mata manusia, menjadi satu supaya orang menghargai kita, supaya orang lain sungkan kepada kita. Kita fokus hanya hal-hal yang bersifat fisik, sehingga kita mengabaikan Yesus dalam ibadah-ibadah kita. Jangan jadikan ibadah sekedar tradisi, jangan jadikan ibadah sekedar satu kegiatan rutinitas. Bukan itu yang Tuhan mau cari hari-hari ini, sehingga kita kehilangan esensi daripada ibadah. Sehingga ketika mereka memuji-muji nama Tuhan, Tuhan tahu motivasi mereka. Mereka hanya berharap bagaimana Yesus Mesias datang untuk memulihkan Yerusalem, supaya mereka secara politik mereka bisa kembali bebas, mereka bisa kembali menjadi hidup tenang. Hanya itu yang mereka lihat menyambut Yesus. Mereka lupa misi daripada Yesus datang ke dunia, datang ke Yerusalem untuk menyelamatkan bangsa ini, supaya mereka menjadi umat tebusan daripada Tuhan, umat pilihan yang harus diselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Jangan sampai kita sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, dengan kondisi yang ada yang terjadi, dengan wabah virus corona yang berdampak kepada seluruh dunia, negara-negara yang adik kuasa sekarang pun mereka pun merasa tidak mampu kalau bukan karena Tuhan. Saya lihat sudah Trump sendiri mengajak 700 pendeta untuk berdoa. Sehari-hari ini kita lihat negara-negara maju sekalipun mereka dengan merendahkan hati, mereka ada di jalan-jalan, mereka di luar-luar, mereka berdoa di mal-mal, mereka bersatu memuji menyembah Tuhan. Saya yakin firman Tuhan sedang digenapi, bahwa setiap lutut akan bertelur dan setiap mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau dulu kita tertutup hanya ibadah di gereja-gereja,
Kita tertutup di ruangan tertutup, kita mungkin dihambat untuk beribadah, memuliakan Tuhan dengan cara ruangan yang terbatas. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya namanya dipermuliakan. Gereja tidak bersinar hanya di dalam, tapi Tuhan mau gereja bersinar di luar. Dia mau namanya disanjung tinggi secara bebas, supaya setiap orang mendengar bahwa Dialah Tuhan, Dia Raja, Dia yang patut ditinggikan dan diagungkan. Sehingga orang-orang yang lalu lalang, orang yang lewat, orang mendengar nama Yesus ditinggikan dan diagungkan. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar lewat firman Tuhan. Karena Tuhan mengetahui setiap hati kita. Menyambut Paskah, mendekati Paskah, bagaimana hati kita. Bahkan ketika kita mendekati pelayanan-pelayanan, apakah memang hati kita sudah kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita melayani, mengambil bagian dalam pelayan-pelayan, kita harus jaga hati kita. Apa tujuan saya melayani? Apa tujuan saya ibadah? Apa tujuan saya berkorban? Apa tujuan? Saudara, mari kita kembalikan esensinya, kita kembalikan makna dan tujuannya, terutama semua yang kita lakukan. Biarlah kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang paling penting yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kemudian kita lihat peristiwa yang pertama yang kita harus perhatikan. Kenapa Yesus menangis? Yang pertama adalah ketika Tuhan tahu bahwa orang-orang Yahudi, mereka menyambut Dia hanya merupakan satu tujuan pribadi mereka. Kemudian tujuan ini mereka nyatakan juga sebagai satu kegiatan tradisi untuk menyambut Paskah. Yang kedua, kita mau belajar dari firman Tuhan. Di ayat 45 kita belajar lewat firman Tuhan, Yesus menyucikan bait Allah. Ini penting. Ketika Yesus lebih dekat lagi, Dia masuk lebih dalam lagi ke Yerusalem. Ternyata bukan cuma kota, ternyata bait Allah pun. Yesus masuk ke bait Allah, Dia sangat kecewa sekali. Karena Dia mengetahui bait Allah dijadikan tempat orang berjualan. Bait Allah, lebih dalam lagi, masuk lebih dalam. Jangan sampai Tuhan masuk lebih dalam lagi kehidupan kita. Ternyata di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita ini, kita telah menjadikan gereja menjadi bisnis keluarga. Banyak orang menjadikan gereja pelayanan bisnis keluarga. Hati-hati. Di sini ada imam-imam. Kalau kita mau belajar dari para imam-imam ini, kenapa Yesus sampai mengusir semua pedagang di situ? Ternyata dikatakan bahwa imam-imam itu dia mempersembahkan para safir di sana. Mereka mempersembahkan persembahan yang bisa dibeli, bisa ditukar. Ternyata di sini ada usaha daripada imam ini. Terjadi apa di sini? Menjadi sumber penyuapan. Bisa disuap, bisa ditukar, korban-korban bisa ditukar. Ini suasana yang sangat komersial, karena mereka kesempatan itu mereka bisa menukar korban-korban yang harus yang terbaik. Tetap dijual di sana, tetap dijual. Yang penting dia korban, ada penukaran. Di sanalah terjadi satu kesempatan bagi imam-imam untuk mengkomersialkan orang-orang berdagang yang tadinya harus dipersembahkan korban-korban yang terbaik. Itu bisa ditukar, dimasukkan juga mungkin korban-korban yang harusnya tidak layak untuk dipersembahkan masuk pada Paskah. Korban-korban Paskah yang harusnya dipersembahkan yang terbaik, masuk juga yang tidak terbaik di sana. Mereka bisa tukar, mungkin ada domba-domba yang tidak terbaik, ada korban-korban persembahan yang dipersembahkan pada Paskah yang terbaik. Mereka tukar, bisa ditukar, bisa dijadikan harga. Yang penting yang penting imam-imam itu mendapat keuntungan. Hati-hati saudara. Ini kalau kita menyelidiki ini dalam kehidupan, Tuhan juga melihat, menilik. Kenapa Yesus menangis?
Yesus bukan cuma menangis, tapi Yesus juga dia marah ketika dia tahu bahwa Bait Allah, rumah Tuhan yang harusnya dijadikan rumah doa, tapi mereka jadikan sarang penyamun. Di situ banyak orang-orang yang menipu, banyak orang-orang yang mencari keuntungan. Kita melayani bukan cari keuntungan, tapi kita sedang membawa gereja Tuhan untuk hidup benar pada Tuhan. Jangan sampai ada orang berpikir, wah masih banyak yang punya pikiran, nanti habis ibadah ini kita kemana mau pergi ya, habis ibadah ini kemana kita mau jalan-jalan ya, habis ibadah ini nanti kemana kita mau makan yang enak-enak ya, habis ibadah ini setelah kita dapat berkat kita mau kemana. Ini kan tinggal kita yang atur, yang suka-suka kita. Keuangan, jangan buat bisnis keluarga. Apa yang Tuhan lebih dalam lagi, ternyata Bait Allah jadikan sarang penyamun. Itulah sebabnya Tuhan marah, Tuhan usir semuanya, Tuhan jungkir balikan. Tuhan harus menyucikan Bait Allah di zaman ini. Motivasi-motivasi yang salah, memperkaya diri, memperkaya pribadi, memperkaya keluarga. Salah, motivasi yang salah dalam Tuhan marah, Yesus marah. Sebab itulah hari-hari ini kita harus menjaga hidup kita. Apa yang menjadi motivasi kita menjadi hamba Tuhan? Apakah kita berpikir supaya kita menjadi orang kaya, atau kita bisa melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan? Kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik, karena pelayanan itu anugerah daripada Tuhan. Semua orang akan mati, harta tidak dibawa kepada kematian. Sebab itulah kita harus takut pada Tuhan hari-hari ini. Jangan sampai Tuhan menangis melihat situasi dan keadaan ini. Motivasi pelayanan sudah keluar daripada tujuan. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu pikiran kita. Mari kita bertobat kembali kepada rancangan dan kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita akan tahu apa yang akan terjadi. Biarlah hari-hari ini kita menyadari, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam rumah Tuhan. Jangan sampai ada motivasi-motivasi yang salah dalam pelayanan. Jangan kita mencari keuntungan di dalam pelayanan. Jangan kita menjadikan gereja tempat lahan mencari keuntungan atau bersembunyi dalam kehidupan yang tidak benar ketika kita melayani. Saudara, karena Tuhan itu Maha Tahu. Sehingga Tuhan berkata ketika mereka berdebat, dan ayat-ayat selanjutnya, kalau kita tahu bahwa di dalam Injil Matius mereka katakan tolong tunjukkan. Ketika Tuhan katakan robohkan baik ini secara fisik, secara bangunan, robohkan dalam 3 hari aku bisa membangunnya. Mereka tidak mengerti hal ini, bahwa apa yang dimasukkan Tuhan Yesus adalah lewat kematiannya. Lewat kematiannya, bahwa dia mati selama 3 hari kemudian dia bangkit. Itulah gereja Tuhan saat ini telah berubah. Bukan lagi hanya kita lihat secara fisik, hanya bangunan-bangunan yang indah dibangun secara manusia. Itu hanya tempat kita berkumpul, berhimpun, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi yang sebenarnya Bait Allah, Alkitab katakan dalam 1 Korintus 3:16, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu tubuhmu Bait Allah dan Roh Allah berdiam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu tubuh Bait Allah dan Roh Allah berdiam di dalam kamu? Itulah sebabnya kita ingin menyadari bahwa ketika Yesus menderita, mati, dia dikubur 3 hari, dia membangun kembali Bait Allah yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Bait Allah itu adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman. Kita orang-orang percaya inilah sebagai Bait Allah, tempat tinggalnya Tuhan. Kita harus menjaga Bait Allah. Makanya gereja itu dari kata bahasa Ibrani-nya Gaal, itu hanya kumpulan. Tapi diadopsi ke dalam bahasa Yunani, eklesia, orang-orang yang dipanggil dari gelap masuk pada terang Allah. Tetapi mereka haruslah kumpulan orang-orang yang kudus. Dalam bahasa Yunani katakan hagios. Hagios artinya dikhususkan bagi Allah. Jadi orang-orang percaya sebagai tubuh Kristus, Bait Allah itu adalah kumpulan orang-orang kudus, orang yang dikhususkan bagi Allah, khusus melayani Tuhan, khusus dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga Tuhan berkata
di dalam ayat 17, barang siapa yang merusak bait Allah, maka Tuhan pun akan merusakkannya. Sebab itu kamu harus jaga, kamu harus kudus, kamulah bait Allah. Bait Allah itu harus kudus. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan masih beri kita kesempatan hari-hari ini. Waktu masih ada dengan situasi, keadaan, kondisi yang terjadi hari-hari ini. Virus corona telah membuat orang banyak ketakutan. Virus corona mengancam begitu banyak orang-orang, bertambah jumlahnya, mengalami kematian. Bahkan pemerintah berusaha bagaimana memutus mata rantai daripada penyebaran virus corona dengan cara membuat supaya orang adakan social distancing, katakan supaya orang menjaga jarak. Sehingga kita gereja sekarang beribadah dilarang berkumpul di dalam satu gereja karena ada peristiwa satu gereja yang terjadi di Bandung. Saya dengar sampai jemaatnya ada ratusan yang terpapar virus corona. Ratusan. Itulah sebabnya kenapa pemerintah mengantisipasi supaya jangan sampai ini berdampak kepada orang banyak. Diantisipasi. Tapi apa yang bisa kita ambil maknanya di sini bagi kita? Supaya kita berjaga-jaga, supaya kita ini memberikan waktu bagi kita untuk mengintrospeksi, mengevaluasi kehidupan kita. Apakah selama ini kita sudah menjadi bait Allah, bait yang kudus? Apakah pelayanan kita, motivasi kita sudah benar-benar berkenan kepada Tuhan, atau sudah menyimpang dari jalan Allah? Apakah kita sedang memperkaya diri? Apakah kita sedang menyenangkan manusiawi kita, atau kita sedang menyenangkan hati Tuhan? Ini waktunya kita bertobat, kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadikan tubuh kita ini menjadi bait Allah yang sesungguhnya. Sebab itulah Roma 12 ayat 2 katakan, hendaklah kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika orang bertanya, apa ibadah yang sejati? Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan kudus. Ketika dia berkenan dan menyenangkan hati Allah. Ketika apa yang kita persembahkan lewat hidup kita menyenangkan hati Tuhan, itulah yang berkenan bagi Allah. Sebab itu saudara yang kekasih, mari kesempatan ini kita jadikan satu momen, satu kesempatan di mana kita mengintrospeksi hidup dan pelayanan kita. Hidup kita apakah yang sebenarnya kita bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tahu setiap motivasi kita, apa yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita lihat motivasi kita sudah mulai menyimpang dari rancangan Allah, kita lihat seperti orang Israel, apa yang terjadi ketika orang-orang Yahudi yang datang kepada dia. Mereka nyanyi memuji Tuhan, tapi Tuhan tahu apa yang dalam hati mereka. Apa motivasi mereka? Kenapa Yesus justru menangis? Apa yang terjadi ketika Yesus menubuatkan sesuatu yang terjadi? Ini Yerusalem. Bisa saja peristiwa ini ketika Tuhan melihat orang sudah tidak menghargai dan tidak lagi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan hanya orang dunia, gereja juga bisa mengalami hal seperti ini. Walaupun kita tahu bahwa Yesus orang yang tidak berdosa, yang tidak pernah melanggar kesalahan, tapi dia juga menderita. Bukan kita melihat, harus kita juga sadar tentang hidup kita di hadapan Tuhan. Jaga hati kita, jaga hidup kita di hadapan Tuhan, jaga perhatian fokus kita, apalagi sedang mendengarkan ibadah seperti ini. Jaga fokus kita kepada Tuhan, supaya kita hanya tertuju kepada Tuhan. Jaga hati kita. Saya percaya waktu yang ada ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, justru menjadi satu bagian kesempatan supaya kita merenungkan, baik kita sebagai hamba Tuhan, baik sebagai jemaat Tuhan, kita harus merenungkan apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Kalau Yesus menangisi Yerusalem, ternyata setelah Tuhan dekat, Tuhan mengetahui apa yang sebenarnya. Ada banyak orang kelihatan dari jauh, orang memuji-muji, menyanjung-nyanjungnya, tapi ketika dekat baru dia tahu siapa dia sebenarnya. Ada banyak orang baik kepada orang lain, tapi belum tentu baik kepada orang dekat. Saya kadang-kadang heran dengan hal seperti ini. Tetapi kalau memang kita bersumber dari hati yang baik, kita bersumber dari Roh Kudus, kita bersumber dari Yesus,
maka kepada siapapun kita melakukan hal yang baik. Kita jaga hidup kita, jaga pelayan kita. Jangan hanya kepada orang-orang tertentu kita baik. Ada orang-orang yang baik kepada orang tertentu, kepada orang-orang yang suka memberi. Tapi ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang miskin, orang yang berkurangan, orang seperti ini, dia sudah lain, beda responnya. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang betul-betul kita sadar bahwa hidup kita adalah baik Allah, Roh Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kalau kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, Kristus yang hidup dan tinggal dalam kita, maka apapun yang kita lakukan, harusnya kita lakukan itu semua bagi Kristus. Datang dari hati kita, datang dari dalam hidup kita. Itulah Yesus. Segala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita perbuat, semua itu datang dari Yesus. Bukan oleh karena hebat kita, bukan karena pandai kita, tapi Yesus yang telah mengubah hidup kita, menjadikan kita baik Allah. Dari dalamnya lah harus bersumber kehidupan. Biarlah hari ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Lewat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Kita tahu bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini mengajar kita supaya kita kembali kepada firman Tuhan. Hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai seperti apa yang terjadi dengan orang Yahudi ketika mereka datang menyambut Yesus. Tapi Tuhan tahu hati mereka, sehingga Tuhan katakan kepada mereka, hari ini Tuhan pesankan kepada kita supaya kita sadar, jangan sampai sesuatu yang terjadi yang buruk kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari hari ini pulihkan pelayan kita, pulihkan motivasi kita, kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam pelayanan yang sebenarnya. Saya percaya ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, ketika kita menjaga kekudusan Allah dalam hidup kita, kita tidak perlu takut, karena kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan menjaga, melindungi orang-orang yang menjadikan hidupnya kudus, di mana Tuhan menjadi kudus di dalam hidupnya. Dia menjaga hatinya benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan, Tuhan tidak akan biarkan. Tuhanlah yang akan menjaga, Tuhanlah yang akan melindungi, Tuhan akan menyertai. Sampai satu waktu Tuhan akan datang membawa dia masuk dalam kerajaan sorga, di mana tempat yang tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, tidak ada corona, tidak ada virus-virus yang lain. Di sana ada hanya kemuliaan, damai sejahtera yang sempurna. Sebab itu hari ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan tahu motivasi kita, Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu tujuan pelayanan kita. Biarlah semuanya kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hari ini kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita, supaya apapun yang kita lakukan, karena kita dibatasi oleh waktu, kita nggak tahu berapa lama kita hidup dalam dunia ini. Tapi selama kita masih hidup, masih diberi kesehatan, biarlah ini kesempatan bagi kita supaya kita kembali kepada Tuhan, sehingga apa yang kita persembahkan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah lewat firman Tuhan ini jemaat Tuhan dapat diberkati, jemaat Tuhan dikuatkan, jemaat Tuhan mengerti apa yang harus kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan takut kalau kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan takut kalau ketika motivasi pelayanan kita benar di hadapan Tuhan. Jangan takut ketika kita menjadikan tubuh kita baik Allah dan Roh Allah berdiam dalam hidup kita. Jangan takut dengan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Yang penting kita hidup benar, kudus, takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti menjaga kita, Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti memberkati kita. Haleluya, 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 Yesus, glory, haleluya, 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 glory. Kalau ada Yesus dalam hidup kita, kita tenang. Kalau ada Yesus sepanjang jalan hidup kita, pasti ada kedamaian dalam jiwa, tidak ketakutan. Kalau kita benar-benar tinggal bersama dengan Yesus,
Sekalipun kematian itu harus menjemput kita, itu harus membawa kita berjumpa dengan Dia. Hari-hari kita akan tenang, kita tidak takut dengan apa yang ada dalam dunia ini. Tapi Dia Allah sumber hikmat yang selalu mengajarkan kita, menuntun kita dengan pengetahuan firman Allah, melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak. Sebab itulah hari ini Tuhan pulihkan kita lewat firman Tuhan, sehingga kita menyadari apa yang menjadi tujuan kita melakukan Paskah. Apakah perayaannya? Apakah kita mengingat akan kasih dan pengorbanan Yesus? Apakah ini akan mengingat kita akan besarnya cinta kasih akan Tuhan dalam hidup kita, sehingga Allah Bapa di surga, Dia memberikan anaknya yang tunggal, anak yang Dia kasih, Dia berikan bagi dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang harusnya menderita, menanggung segala pelanggaran dosa yang kita perbuat. Tapi karena kasih Bapa, kasih Allah yang begitu besar, tapi karena orang-orang tidak melakukan, meresponi kasihnya lagi dengan benar, ketika orang-orang tidak lagi mempersembahkan persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah, apakah Tuhan membiarkan gerejanya hidup seperti ini? Kita harus kembali kepada Bapa. Kita harus kembali kepada kasih Bapa. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus kembali pada motivasi kita. Kita melakukan ibadah bukan satu kegiatan rutinitas, tradisi-tradisi yang kita lakukan, tetapi kita mengerti persis apa tujuan kita ibadah. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari firman Allah mengubah hidup kita menjadi ciptaan yang baru melalui firman Tuhan. Pikiran kita, jiwa dan roh kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan, biarlah firman-Mu mengubah hidup kami. Biarlah firman-Mu mengubah hati kami. Biarlah Roh Kudus Kau berkarya di tempat ini. Jangan kami sampai tidak tahu kalau Tuhan sedang melawan umat-Mu. Jangan sampai kami tidak tahu hari-hari ini Engkau sedang melawan gereja-Mu. Tuhan sedang melawan dunia ini. Tuhan ingin hadir mengembalikan gereja fungsi yang sebenarnya. Hidup di dalamnya saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati. Tuhan, pulihkan gereja-Mu supaya kami tidak terpecah-pecah, tapi kami satu seperti Bapa dan Anak adalah satu, supaya gereja juga bersatu, saling mengasihi Tuhan, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami tidak mencari kesalahan satu dengan yang lain. Kami tidak menyanjung memuji kehebatan kami satu dengan yang lain, karena hanya Engkau yang hebat, hanya Engkau yang dahsyat, hanya Engkau luar biasa, hanya Engkau yang layak menerima segala pujian. Yesus hebat ketika kami bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Yesus hebat ketika kami bisa melihat perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan nyatakan melalui gedung-gedung gereja, melalui umat-umat yang datang beribadah. Itu karena Yesus yang hebat, karena itu Yesus yang dahsyat, karena kasih Tuhan untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa. Bukan karena kami yang hebat, tapi Tuhan yang luar biasa hebat. Kasih-Mu menjangkau setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, pulihkan kami. Pulihkan kami, ampuni kami. Mari kita nyanyikan pujian, bukan dengan barang panah. Haleluya. Ada harga yang mengingatkan kita kasih Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku.
mencela. Haleluya. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Mari sama-sama kita berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Bapa, kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terpujilah Engkau, kami menyembah Kau Bapa. Kau yang mengenal setiap hati kami, Kau yang mengenal hidup kami. Pulihkan kami, ampuni kami, sucikan, kuduskan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi nama, kemuliaan bagi nama. Jamah kami, pulihkan kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, lawan kami, oh Yesus. Pulihkan hidup kami, pulihkan gereja, pulihkan umat-Mu. Pilih kami, ampuni kami, sucikan, kuduskan kami. Oh Yesus, haleluya, 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 haleluya,
Glory, hallelujah. Pulihkan kami, pulihkan gereja, pulihkan umatmu. Ampuni kami, ampuni kami. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami. Suci kekuduskan kami, suci kekuduskan kami. Layakkan kami, pulihkan gereja-Mu ajaib. Ya Allah, ya Allah, Yesus, 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 Yesus. Ya Allah, terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau nyanyikan satu pujian. Bagi Dia segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal semua sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Semua mengangkat tangan, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang Maha Kudus, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itulah Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, lawat kami hari ini, jamah setiap pribadi kami yang ada di gereja dan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan, jamah dimanapun orang-orang yang percaya mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kami, menjamah hidup kami, memulihkan kami, memberkati kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat menangkap pesan Tuhan menjadi rema dalam hati kami. Apa yang Tuhan kehendaki, supaya
kehendak-Mu, dan kami terus menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, sehingga hidup kami dapat berkenan di hati-Mu. Bapa, berkati setiap rumah tangga, dimanapun jemaat-Mu berada dalam setiap rumah tangga keluarga. Tuhan berkati keluarga, hubungan suami istri Kau ikat dengan tali kasih Kristus, supaya tetap terikat dalam satu persekutuan, dipersatukan dalam kasih Yesus. Sehingga Tuhan, Engkau terus memberkati rumah tangga jemaat-Mu. Kau berkati anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau berikan kekuatan, kesehatan. Kau lindungi, Kau pagari kami dengan kuasa-Mu Bapa. Kau tidak izinkan kuasa kegelapan setan, iblis, penyakit, virus apapun yang menyentuh setiap anak-anak-Mu. Sebab kami percaya oleh kuasa darah Yesus, kuasa Tuhan yang menaungi, menjaga, melindungi kami anak-anak-Mu. Terima kasih, berkati segala kebutuhan, keperluan, pekerjaan anak-anak Tuhan. Buat apa yang mereka kerjakan berhasil, karena orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati terus hidup masa depan kami, hidup kerohanian kami, iman kami, takut akan Tuhan. Biarlah segala sesuatu apa yang kami perbuat, kami tahu bahwa ada Tuhan, ada Yesus yang selalu melihat, mengamati setiap perbuatan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan mengamat-amati, melihat setiap perbuatan kami. Karena tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terselubung. Semua Tuhan nampak, Allah Maha tahu. Pulihkan kami, sucikan kami, kuduskan supaya hidup kami berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang susah, Kau Tuhan hiburkan. Kalau mereka mengalami kelemahan tubuh Tuhan, Kau berikan Tuhan kesehatan, jamah. Kalau ada yang sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Walaupun kami ada di rumah, kami percaya ada Tuhan yang memberkati kami. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan melimpahkan berkat kasih-Mu dalam hidup kami. Lindungi kami sepanjang minggu, dibungkus dengan kuat kuasa-Mu. Keluar masuk rumah di mana kami berada, baik di rumah, baik ketika bekerja di luar. Tangan kuasa Tuhan melindungi kami anak-anak-Mu Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus, kuasa Yesus menjaga, memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kesempatan ini juga kami berdoa buat bangsa kami, buat bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, lindungi Tuhan. Biar Kau nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Apa yang sedang terjadi dihadapi oleh bangsa kami dengan adanya wabah virus corona ini Tuhan, yang menyebabkan hari-hari ini tetap bertambah jumlah daripada korban daripada virus corona ini Tuhan. Tolong Bapa, kalau mereka yang terpapar sedang sakit saat ini, kami berdoa tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan menyembuhkan. Ketika mereka berseru kepada Yesus, mujizat terjadi. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Tolong Bapa, kami hancurkan kuasa Tuhan Yesus, virus corona yang ada Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar Engkau lindungi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Beri kemampuan, kesanggupan bagi pemerintah bangsa kami ini untuk Tuhan Yesus mengantisipasi daripada virus corona ini. Hanya tangan Tuhan yang memberkati dengan belas kasihan-Mu. Selamatkan juga bangsa-bangsa yang lain. Biarlah semua dengan kejadian peristiwa yang terjadi hari-hari ini, orang dapat mengenal kasih Tuhan. Tuhan mencurahkan belas kasihan, sehingga orang-orang percaya kepada-Mu, bertelur, bersujud menyembah kepada Tuhan, mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang patut dipuji, disembah. Tidak nama lain yang patut ditinggikan, diagungkan di kolong langit ini, hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di balik semua peristiwa yang ada ini, ada rancangan Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang indah untuk memulihkan bangsa-bangsa, supaya mereka dapat mengenal Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah doa kami Bapa. Kesempatan ini kami berdoa, kami naikkan doa ini melalui doa Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita angkat tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuasa penghiburan daripada Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini terus sampai Maranatha. Tuhan akan datang kembali menjemput dan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga, tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Percayalah kuasa Allah yang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus selalu menyertai memberkati kita, sehingga dimanapun kita berada Tuhan selalu menaungi dengan kasih dan cinta dengan kuasanya sampai Yesus datang kembali. Dia akan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga, tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Terimalah berkatnya dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya, yang diberkati, yang dipulihkan, disembuhkan berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.